Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak sih, dari mana sebetulnya nilai sejati itu datang? Ini bukan soal harga barang ya, tapi nilai sesungguhnya dari sesuatu. Atau bahkan dari diri kita sendiri. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel banget. Berapa sih nilai selembar kertas biasa? Mungkin kedengarannya sepele, tapi percaya deh, jawaban dari pertanyaan ini bakal jadi kunci dari obrolan kita kali ini. Kalau kita lihat dari bahannya doang, nilainya ya kecil banget. Selembar kertas A4 itu harganya cuma sekitar 100 perak. Hampir nggak ada artinya kan? Nah, sekarang gimana kalau kita coba main-main sama pikiran kita sebentar? Kita bayangin ada 4 lembar kertas yang sama persis dibeli dengan harga 100 perak. Tapi, nasib masing-masing kertas ini bakal beda banget. Oke, kertas yang pertama. Bayangin kertas ini tuh dipakai sama Barack Obama buat nulis memo penting soal skema pembayaran utang Amerika. Tiba-tiba, kertas 100 perak ini jadi punya nilai sejarah dan politik yang luar biasa kan? Lanjut, kertas kedua. Di atas kertas ini, Bill Gates nulis memo yang isinya janjiin hadiah 1 miliar dolar buat siapa aja yang bawa kertas itu ke akuntannya. Kertas ini sekarang nilainya jadi, ya 1 miliar dolar. Gila kan? Nah, buat kertas ketiga, ini nih yang paling seru kayaknya. Kertas ini ternyata dipakai sama seorang bajak laut Kalibia buat gambar peta harta karun. Wah, nilainya bisa jadi nggak terhingga buat seorang petualang sejati. Dan yang terakhir, kertas keempat. Nasibnya beda banget. Kertas ini cuma disimpan gitu aja di dalam kotak kayu, di gudang, nggak diapa-apain. Nggak ada tulisan, nggak ada cerita. Benar-benar kosong. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Setelah melihat nasib keempat kertas tadi, apa nilainya masih sama? Ya, jawabannya udah jelas banget kan? Beda jauh. Nah, dari sini nih, kita dapat aha momennya. Eksperimen pikiran ini nunjukin ke kita satu kesimpulan penting tentang dari mana sebenarnya nilai sejati itu berasal. Jadi, intinya tuh gini. Nilai selembar kertas itu ternyata nggak ditentukan dari bahan pembuatnya, tapi dari catatan apa yang tertulis di atasnya. Bisa jadi itu informasi, janji, sejarah, atau potensi besar yang dikandungnya. Oke, analoginya udah dapat kan? Sekarang coba kita bawa perumpamaan soal kertas tadi ke sesuatu yang lebih dekat sama kita, yaitu hidup kita sendiri. Sama persis kayak kertas-kertas tadi, kita semua itu kan mulainya sama. Kita ini ibaratnya kertas kosong dengan potensi yang sama. Tapi, apa yang kita tuliskan di atas kertas, itu yang bakal nentuin nilai akhir kita. Coba deh lihat perbandingannya di sini. Mau itu selembar kertas atau hidup kita, nilai awalnya ya sama aja. Tapi nilai akhirnya? Nah, itu sepenuhnya bergantung pada catatan yang kita tulis. Lewat tindakan kita, pilihan kita, semua yang kita lakuin. Terus, kepikiran nggak? Kalau gitu, berapa dong nilai kertas yang dibiarin kosong melompong? Jawabannya, ya cuma 100 perak. Cuma potensi yang nggak pernah jadi apa-apa. Jadi, kalau hidup kita ini kertasnya, dan semua yang kita lakuin itu tintanya, gimana caranya biar kita bisa nulis cerita yang paling keren? Nah, ini dia caranya. Kita bisa menciptakan hidup yang benar-benar bernilai. Jadi gini, bayangin hidup kamu itu halaman kosong. Terus setiap tindakan kamu itu jadi catatan yang kamu tulis. Nah, pilihan-pilihan kamulah yang nanti nentuin nilai akhirmu. Makanya, penting banget buat ngisi cerita hidup kita dengan hal-hal yang baik, biar di akhirnya jadi sesuatu yang berharga. Nah, sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan ini. Penanya ada di tangan kamu, dan kertas kehidupanmu terbentang luas di depan mata. Kira-kira catatan apa yang bakal kamu tulis hari ini, besok, dan seterusnya?